Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3, yaitu PD Kino mencatat transaksi penghapusan piutang menurut metode penyisihan. Taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 3% dari saldo piutang pada akhir periode. Pada tanggal 31 Desember 2014, dalam buku besar antara lain terdapat data sebagai berikut. Yang pertama itu diketahui untuk saldo akun receivable sebesar 185 juta rupiah, kemudian saldo untuk akun allowance for bad debt di sebelah debit sebesar 800.000 rupiah. Transaksi yang terjadi dalam 6 bulan pertama tahun 2015 antara lain sebagai berikut. Pada tanggal 12 Maret, penghapusan piutang pada toko Melan sebesar Rp1.250.000. Kemudian, pada tanggal 15 Mei, penerimaan uang tunai dari PD Tiara sebesar Rp950.000. Piutang yang bersangkutan telah dihapuskan pada tanggal 25 Desember 2014. Berdasarkan data di atas, permintaannya adalah buat jurnal untuk mencatat beban piutang tak tertagih pada tanggal 31 Desember 2014, buat jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 12 Mei dan 15 Maret, hitung saldo akun pengisian piutang tak tertagih per tanggal 15 Mei 2014. Oke, langsung saja kita buat untuk permintaan yang pertama untuk mencatat beban piutang tak tertagih. Sebelumnya kita hitung dulu nih taksiran, dimana kita menghitungin itu menggunakan metode taksasi berdasarkan saldo piutang ya. Taksiran kerugian piutang tak tertagih. Di sini dikatakan bahwa tadi saldo untuk akun receivable-nya itu sebesar 185 juta rupiah dikalikan dengan prosentasenya yaitu 3%. Langsung saja kita kalikan. Hasilnya adalah Rp5.550.000. Kemudian kita masukkan nih saldo allowance for bad debt. Di soal dikatakan bahwa saldo untuk akun pengisian piutang tak tertagih itu ada di sebelah debit, yaitu sebesar Rp800.000. Oke, pada saat menghitung penghapusan piutang menggunakan metode taksasi saldo piutang itu perlu diperhatikan letak dari saldo akun pengisian piutang tak tertagih. Jika di debit maka dia akan ditambahkan dengan hasil jumlah perhitungan yang sebelumnya. Tapi jika di kredit, jika saldo akun pengisian piutang tak tertagihnya, maka dia akan mengurangi yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian ini berarti taksiran kerugian piutang tak tertagih yang dibebankan pada tahun 2014. Ya udah, ini kita tambahkan saja sama dengan sum. Ya, maka hasilnya adalah sebesar Rp6.350.000. Berarti ini sudah selesai ya. Berarti langsung saja kita buat jurnalnya, yaitu bad debt expense pada allowance for bad debt sebesar Rp6.350.000. Kemudian di permintaan yang kedua itu dia diminta untuk menjurnal transaksi tanggal 12 dan tanggal 15. Nah, di tanggal 12 ini terjadi penghapusan piutang nih pada toko Mela sebesar Rp1.250.000. Oke, ini perlu diingat ya, ini tadi dia
penghapusan piutang menggunakan metode penyisian. Jika menggunakan metode penyisian, maka jurnal yang dibuat adalah allowance for bad pada account receivable sebesar Rp1.250.000. Kemudian jurnal yang digunakan, kemudian pada tanggal 15 itu dia terjadi penerimaan uang tunai dari PD Tiara Rp950.000 dari piutang yang telah dihapuskan di tanggal 25 Desember. Oke, jadi dia menerima pelunasan atas piutang yang telah dihapuskan pada 25 Desember 2014. Berarti ini transaksinya terjadi di tahun sebelumnya ya. Berarti kita balik dulu nih jurnalnya. Apa jurnalnya? Receivable pada allowance for bad debt sebesar Rp950.000. Oke, lalu baru nih kita catat pelunasannya. Cash pada account receivable sebesar Rp950.000. Kemudian ini sudah selesai ya untuk permintaan yang B. Kemudian kita lanjutkan untuk permintaan yang ketiga, yaitu untuk menghitung saldo akun pengisian piutang tak tertagih per tanggal 15 Mei 2014. Sebelumnya diketahui nih saldo untuk pengisian untuk akun pengisian piutang tak tertagih per 31 Desember tadi berapa? Di soalnya Rp800.000 di sebelah debit. Kemudian saldo akun pengisian tak tertagih setelah dihitung tadi itu sebesar Rp6.350.000. Itu dia Rp6.350.000. Nah, ini tuh merupakan saldo akun pengisian tak tertagih per 31 Desember yang digunakan sebagai pengurang akun piutang. Dan selanjutnya itu tuh akan menjadi saldo akun penyisian piutang tak tertagih pada awal periode tahun 2015. Jadi ini tuh saldo awal ya, awal tahun 2015 untuk akun penyisian piutang tak tertagih. Kemudian di sini masukkan nih tanggal 12/5/15 itu dia dikatakan nih ada allowance for bad debt sebesar Rp1.250.000. Kita masukkan nih. Ini di sini sama dengan ini dikurang ini 4.300.000. Kemudian masukkan nih juga yang tanggal 15 untuk tanggal 15 Maret dia juga ada nih transaksi yang masuk ke dalam akun yang ada akun allowance for bad debt tanggal 15 bulan itu 2015 itu ini dikredit Rp950.000 sama dengan ini. Nah, maka jumlah saldo akun pengisian piutang tak tertagih per tanggal 15 Mei 2014 adalah Rp5.250.000. Kita buat jurnalnya. Expense pada
allowance for bad debt sebesar Rp5.250.000. Oke, selanjutnya ini sudah selesai ya untuk permintaan yang C untuk saldo akun pengisian piutang tak tertagih per tanggal 15 itu hasilnya Rp5.250.000. Kemudian untuk yang nomor 4, mana soalnya berbunyi PD Big Jaya mencatat transaksi penghapusan piutang menurut metode taksasi umur piutang. Berikut data mengenai piutang tahun 2013 dan tahun 2014. Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo piutang sebesar Rp185.500.000 ditaksir tidak dapat ditagih sebesar 3%. Saldo akun pengisian piutang tak tertagih sebesar Rp1.600.000 di sebelah kredit. Oke, langsung saja kita hitung. Taksiran kerugian piutang tak tertagih itu RP dia dikali 3%. Hasilnya adalah Rp5.555.000. Kemudian masukkan nih, di sini diketahui bahwa saldo untuk akun allowance for bad debt itu dia ada di sebelah kredit sebesar Rp1.600.000. Ini berarti ini, ayo, tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika saldo akun pengisian piutang tak tertagih atau allowance for bad debt itu ada di sebelah kredit, maka dia dikurangi. Jika dia ada di debit, maka ditambah. Maka pada saat menghitung menggunakan metode taksasi umur piutang itu jangan lupa nih, perhatikan untuk saldo akun pengisian piutang tak tertagih, dia ada di sebelah mana, apakah debit atau kredit. Maka hasilnya adalah Rp3.965.000. Oke, ini yang ditanyakan hanya sekedar untuk menghitung bebannya saja ya. Lalu kita buat nih yang permintaan yang kedua, yaitu untuk membuat jurnal mencatat beban piutang tak tertagih per tahun 2014. Oke, langsung saja kita buat. Rp9.965.000 pada allowance for bad debt ya. Oke, untuk yang nomor 4 sudah selesai ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini diketahui dalam buku besar PD Sarina per 31 Desember 2014 diketahui saldo untuk akun receivable itu sebesar Rp127.325.000. Kemudian saldo untuk akun pengisian piutang tak tertagih atau allowance for bad debt-nya di sebelah debit sebesar Rp1.200.000. Kemudian itu dia taksiran piutang tak tertagih yang ditentukan berdasarkan usia piutang.
berikut merupakan daftar usia piutang tak tertagih per tanggal 31 Desember 2014. Jadi ini sudah dikelompokkan ya jumlah-jumlahnya untuk nominal piutangnya berdasarkan usianya. Jadi ini pokoknya sudah dikelompokkan, jadi kita tinggal menghitung saja. Lalu ini diketahui nih persentase kerugiannya. Yang pertama, belum jatuh tempo itu 1,5%, lewat jatuh tempo 1-30 hari itu 4%, lewat jatuh tempo 31-60 hari itu 8%, dan lewat jatuh tempo 61-90 hari itu 15%, lebih dari 90 hari itu 25%. Nah, kemarin pada saat ibu mengoreksi itu kebanyakan memasukkan persentase kerugian pada usia 1-30 hari itu kalian masukinnya 4,5% ya. Kemarin kan memang di Word yang ibu kirim di GCR itu kan memang ibu lupa ya untuk memasukkannya, sehingga kan ibu kemarin kirim fotonya di grup, tapi ibu nggak tahu nih kenapa kalian dapat 4,5% itu dari mana. Tapi sebenarnya yang ibu foto itu dia 4,0% ya, yang artinya adalah 4%. Jadi itu sebenarnya karena kalian salah masukin persentase kerugiannya ya, sampai ke bawah ya salah, meskipun sebenarnya kalian hitungnya benar gitu. Oke, langsung saja. Di sini kan sudah dimasukkan kita jumlah. Untuk menghitung kerugian piutang tak tertagih menggunakan saldo usia piutang ini semua sudah bener deh, rata-rata emang udah pada ngerti, karena ini memang gampang sebenarnya. Langsung saja kita kalikan nih dengan persentase kerugian. Jadi jumlah piutang itu berdasarkan pembagian usia piutangnya itu dijumlahkan, yang mana kemudian setelah dijumlahkan itu dikalikan dengan persentase kerugiannya. Nah, persentase kerugiannya ini tuh biasanya tergantung sama perusahaannya, atau kalau karena kita ngitung soal berarti tergantung permintaan di soalnya, dia persentase kerugiannya sebesar berapa gitu. Ini kalikan dengan 1,5%. Kita tarik saja. Oke, lalu kita maka hasilnya adalah Rp4.656.500. Oke, untuk pertanyaan yang A, hitung besarnya taksiran kerugian piutang tak tertagih tahun 2014, maka hasilnya adalah ini. Ini jawaban untuk nomor 5A. Kemudian nomor 5B kita disuruh untuk membuat jurnal untuk mencatat kerugian piutang tak tertagih apabila saldo akun penyisian piutang tak tertagih per tanggal 31 Desember 2014 itu punya saldo debit sebesar Rp1.200.000. Udah, kita masukkan saja nih taksiran kerugian piutang tak tertagih. Yang sebelumnya kita hitung itu hasilnya 4.656.500. Kemudian saldo allowance for bad debt itu dia di sebelah debit. Sebesar Rp1.200.000. K di sini berarti diperoleh hasilnya ya berapa? Ini ditambah apa? Dikurang. Ditambah ya, karena dia saldonya di debit. Jadi ini sama seperti tadi yang dia dihitung berdasarkan saldo piutang. Kalau dia saldonya di debit, berarti ini dikurangi dengan taksiran kerugian piutangnya. Tapi kalau misalkan dia saldonya di kredit, maka dia dikurang. Kalau di debit dia ditambah, kalau di kredit dia dikurang. Jadi saldo
untuk beban piutang tadi, dia hasilnya sama dengan sum maka jurnal yang kita buat adalah bad debt expense pada allowance for bad debt sebesar 5.856.500. Oke, sudah selesai pembahasan soal kita. Gimana setelah dibahas? Sebenarnya gampang kan? Tinggal kalian yang harus lebih teliti lagi. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.